Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Sabtu 2 April. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mempersembahkan intensi kita masing-masing. Apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan pada hari ini. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, atau teman-teman kita, atau orang minta kita untuk mendoakan mereka. Secara khusus sama berdoa untuk Pahan, untuk keluarga Leonard dan Yuyu, dan juga untuk Ibu Siska dan Tante Suster Ekarista SSPS. Semoga Tuhan menjamah mereka semua dan memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan kalau boleh kesembuhan dari sakit mereka. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Rektor kami di komunitas novisiat ini dengan wakilnya, Pater Frans Lakalasar SVD, rektor kami, dan juga Pater Kletus Nenda SVD yang juga merayakan ulang tahun pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka dan memberkati segala usaha dan pelayanan mereka setiap hari. Dan juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mungkin ada keluarga kita yang sangat membutuhkan bantuan doa. Karena marilah kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa menjamah mereka dan memberkati mereka, beri mereka kesehatan jiwa raga. Dan juga berdoa untuk para penderma kita masing-masing yang selalu mendoakan kita setiap hari, yang selalu membantu kita dengan cara mereka masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Dan juga mohon perdamaian dunia, secara khusus Ukraina dan Rusia. Semoga Tuhan memberi pikiran yang baik kepada pemimpin negara. Semoga dengan bantuan Roh Kudus mereka kembali berembuk dan mengadakan proses perdamaian antara kedua negara. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, supaya doa kita, intensi kita berkenan kepada Tuhan. Marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, barang siapa berharap padamu takkan dipermalukan. Kami mohon, semoga kami senantiasa percaya bahwa dalam penderitaan dan penghinaan, Engkau tetaplah Allah kami yang membela dan melindungi dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku. Maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih.
Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Refrain. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Refrain. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Refrain. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Bait pengantar Injil. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang Farisi?" Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea.
Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sepertinya orang Farisi dan imam-imam kepala yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini tidak mengetahui di mana Yesus lahir. Yesus lahir di Betlehem, di tempat Raja Daud. Tetapi mereka menyangka bahwa Yesus lahir di Galilea. Mengapa mereka katakan demikian? Mereka katakan demikian karena dia memulai karya misinya di Galilea. Sehingga kebanyakan orang berpikir bahwa Yesus berasal dari Galilea. Tetapi sesungguhnya Yesus lahir di Betlehem. Karena itu, karena konsepnya yang kuat bahwa dia berasal dari Galilea, maka mereka menolak Yesus. Padahal ada orang yang sudah berprasangka bahwa dia ini adalah Tuhan. Dia ini adalah Mesias. Orang sudah mulai merasakan, hati mereka sudah tergerak melihat bagaimana Yesus berbicara. Sampai penjaga-penjaga, polisi yang seharusnya untuk datang menangkap Yesus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus memberi pengajaran yang luar biasa. Yesus mengajar keluar dari pengetahuannya sendiri akan Allah. Dia betul-betul menjadi narasumber. Sumber pembicaraan, sumber pengajarannya betul-betul dari dirinya sendiri. Bukan diambil dari buku-buku. Dia betul-betul narasumber. Dia mengalami Allah. Kemudian dia ditugaskan oleh Bapaknya untuk datang ke dunia ini. Dia tahu. Sehingga sewaktu dia menjelaskan tentang itu semua, orang betul-betul merasakan bahwa orang ini bukan orang biasa. Dia ini seorang nabi. Dia ini Mesias. Tetapi orang katakan tidak. Tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Tidak ada dalam kitab suci. Dalam kitab suci dikatakan bahwa Mesias datang dari Betlehem, di mana Raja Daud pernah tinggal. Dan memang kenyataannya begitu, bahwa Yesus lahir di Betlehem. Marilah saudara-saudara yang terkasih, semoga kita pun selalu mengetahui dan selalu melihat, selalu percaya bahwa Yesus adalah penebus kita. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah orang yang dijanjikan Bapa dari awal mula, sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan dia datang untuk menebus. Dia bukan datang karena kemauannya sendiri, tetapi ia disuruh, diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dan kita bersyukur karena kita percaya kepadanya. Dan Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepada anak manusia, kepada putra Allah, akan memperoleh keselamatan. Mari kita berdoa, semoga kita tekun dalam iman dan selalu percaya kepada Kristus dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan harian kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, dengan rendah hati kami persembahkan roti dan anggur ini. Semoga kami bersedia mengikuti hamba-Mu yang menderita, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badan ibadah ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan, rohaniwati dan umat kesayangan-Mu. Tuhan, pandanglah mereka yang sakit, jamalah mereka Tuhan, secara khusus Pak Han, dan juga bayi yang masih di dalam kandungan Ibu Yudi dan suaminya Leonard. Semoga Engkau bisa membantu bayi ini ya Tuhan, agar dia bisa lahir normal. Dan berkatilah Ibu Siska dan Tante Suster Ekarista yang lagi sakit. Tuhan, jamahlah mereka. Dan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Secara khusus rektor kami dan wakilnya, Pater Frans Lakalasar dan Pater Kletus Nenda SVD. Semoga Engkau memberi mereka kesehatan jiwa raga dan juga berkatilah pelayanan mereka. Dan berkatilah keluarga kami ya Tuhan di mana saja mereka berada. Dan para penderma kami yang selalu setia menolong kami dengan doa-doa mereka, dengan cara mereka masing-masing. Semoga Engkau memberkati mereka, beri mereka kesehatan jiwa raga. Dan juga berilah perdamaian ya Tuhan, negara Ukraina dan Rusia. Tuhan, begitu banyak korban yang sudah kami mohon, semoga Engkau mempertemukan kedua pemimpin negara, agar mereka boleh berembuk kembali untuk ciptakan perdamaian di antara mereka. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Bruder Bonifacius, John Carusi dari Amerika, Pater Ernest Verley dari Jerman, Pater Max Werner dari Argentina, Pater Franz Trukenbrod dari Jepang, Pater Anton Kwak dari Jerman, Pater Sudir Semnoi dari India, SSPS Suster Doris dari Amerika. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus. Kami juga ingat pendiri kami Arnold Jansen, Joseph Reina Demetz, Maria Helena, Josefa, dan SVD Martyrs yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini kami telah Kau persatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami tekun berusaha agar dapat hidup menyerupai Dia dalam setiap perkataan dan perbuatan, sampai kami masuk ke perjamuan abadi di surga. Tuhan, sekali lagi kami mohon, jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Siapa saja,
baik yang nama-namanya sudah kami sebutkan Tuhan, maupun begitu banyak teman yang juga sakit, yang kami juga ingat mereka dalam doa. Dan berkatilah mereka merayakan ulang tahun pada hari ini. Dan berkatilah semua anggota keluarga kami di mana saja berada, teman-teman kami, para pendirma kami yang senantiasa membantu kami dengan cara mereka masing-masing. Tuhan berkatilah mereka dan berilah mereka kesehatan jiwa raga. Dan semoga Engkau mencurahkan penerangan Roh Kudus-Mu ke atas pemimpin negara, secara khusus Ukraina dan Rusia. Semoga perjumpaan mereka menghasilkan satu resolusi baru perdamaian. Itulah yang diharapkan oleh semua ya Tuhan, secara khusus penduduk Rusia dan juga penduduk Ukraina. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Mari kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.